Lost in Beijing adalah film asal Cina yang berkisah tentang cinta segi empat dari pasangan kaya yang sudah lama menikah dan juga pasangan miskin yang baru saja menikah. Sebelum kita eksekusi alur ceritanya, jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen. Lindong adalah bos dari sebuah rumah pijat tradisional khusus pria yang mempekerjakan gadis-gadis cantik dan mulus sebagai karyawannya. Salah satunya bernama Liu Pingguo dan juga sahabatnya yang bernama Qiaomei. Hal itulah yang membuat usaha Lindong sukses karena ramai pengunjung, terutama dari kalangan pria yang haus akan belayan tangan-tangan lembut gadis-gadis muda. Meski sukses dalam pekerjaannya, namun tidak demikian dengan rumah tangganya. Meski sudah puluhan tahun menikah, istrinya yang bernama Wang Mei tak kunjung memberinya keturunan. Hal itulah yang membuat Lindong mencari kesenangan di luar rumah, seperti sering menyewa kupu-kupu malam dan juga menghabiskan waktunya di meja judi. Sementara itu, Liu tampak senyum-senyum melayani tingkah pelanggan yang kadang bertingkah di luar batas, seperti sering meraba semangka kembarnya. Namun hal itu sama sekali tidak mengganggunya, mengingat dia sering mendapat uang tips yang lumayan dari bapak-bapak yang dermawan tersebut. Dalam perjalanan menuju pulang, temannya Qiaomei bilang kalau malam ini dia akan diajak kencan oleh seorang pria. Dia meminta saran kepada Liu bagaimana caranya mengelabui pria tersebut agar pria itu percaya kalau kue donatnya masih utuh. Lalu Liu memberikan saran kepada Qiaomei untuk memasukkan buah ceri ke dalam anunya agar saat gawangnya dibobol, otomatis buah ceri itu akan pecah dan mengeluarkan cairan berwarna merah. Setelah memberi saran yang lumayan bijak kepada Qiaomei, Liu langsung pulang. Di rumah ada suaminya yang bernama Ah Kun sedang asik makan. Ah Kun bekerja sebagai pembersih jendela, khususnya jendela di gedung-gedung bertingkat. Di rumah, Liu merungut kepada Ah Kun yang diam-diam sering mendatangi Liu di tempat kerjanya. Liu bilang, kalau bosku tahu aku sudah menikah, aku bisa dipecat. Rupanya Liu mengaku kalau dia belum menikah kepada Lindong agar dapat bekerja di tempatnya. Setelah makan, pasangan yang baru saja menikah ini lalu mandi bersama dan dilanjutkan dengan ritual bercocok tanam di bawah guyuran shower dengan posisi berdiri. Keesokan paginya, Liu melihat Lindong tengah marah-marah kepada Qiaomei karena dia telah melukai salah satu pelanggan dengan pulpen. Qiaomei bilang kalau pelanggan tersebut telah melecehkannya. Namun Lindong tak peduli dengan alasan Qiaomei itu dan memilih untuk memecatnya. Liu memohon-mohon agar Lindong tak memecat sahabatnya itu, namun gagal. Untuk menghibur Qiaomei yang sedang sedih karena baru saja kehilangan pekerjaannya, Liu mengajak Qiaomei minum-minum. Lalu mereka berdua pun mabuk-mabukan. Sementara di tempat lain terlihat Ah Kun, suami Liu, sedang membersihkan jendela gedung di tempat Liu bekerja. Liu yang dalam keadaan mabuk berat masuk ke sebuah ruangan tempat kerjanya untuk mengambil tas miliknya. Lalu tiba-tiba tubuhnya kehilangan keseimbangan dan jatuh tergeletak di atas lantai dalam keadaan setengah sadar. Lindong yang tengah menelpon secara tidak sengaja melintasi ruangan dengan pintu yang terbuka itu. Dia melihat Liu yang sedang tergeletak dengan posisi yang menantang. Lalu dia buru-buru mematikan teleponnya dan langsung menggagahi Liu. Liu yang dalam keadaan mabuk mengira kalau itu adalah suaminya. Sementara tanpa disangka-sangka, Ah Kun yang tengah bekerja mengepel jendela gedung tersebut menyaksikan sendiri sawah miliknya digarap oleh laki-laki lain. Melihat itu dia berang bukan main dan hampir saja membuat dirinya terjatuh. Dengan emosi yang membeludak, Ah Kun masuk dan menyerang Lindong. Beruntung ada satpam yang melerai kejadian itu. Di rumah, Liu dihajar habis-habisan oleh Ah Kun. Dia kecewa dengan Liu yang tak bisa menjaga kehormatannya. Namun dalam ketegangan itu, mereka justru malah bercocok tanam.
Setelah mendengar penjelasan dari Liu, pada akhirnya Ahkun pun memaafkannya dan menganggap semua itu hanyalah kesalahpahaman saja. Keesokan harinya Liu datang untuk bekerja seperti biasanya. Namun Lindong malah memecatnya dan memberinya uang atas kejadian hari itu. Liu bilang, kalau bos memecatku, aku akan melaporkan semuanya ke polisi. Bukannya takut, Lindong malah mengancam balik. Dia bilang, semua ini adalah salahmu. Kamu mabuk dan kamu yang lebih dulu menggodaku. Lagi pula aku tidak akan melakukannya kalau aku tahu kamu sudah menikah. Liu yang tidak mengingat jelas kejadian hari itu tidak bisa berbuat apa-apa. Mendengar istrinya diperlakukan seperti itu, Ahkun memilih datang menemui Wang Mei untuk membongkar semua kebusukan Lindong, sambil meminta uang ganti rugi atas perbuatan suaminya. Wang Mei marah besar, namun dia tak terkejut dengan hal itu, karena Lindong sudah sering curang darinya. Wang Mei menolak memberikan Ahkun uang yang dia minta. Agar impas, Wang Mei meminta Ahkun melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Lindong kepada Liu, yaitu menidurinya. Dan mereka pun bermantap-mantap. Setelah selesai, Ahkun pulang dengan keadaan puas. Dan malam berikutnya Xiao Mei datang. Di sana dia mengaku kalau dirinya sudah mendapat pekerjaan yang baru dan lebih menghasilkan banyak uang daripada bekerja di tempat Lindong. Untuk merayakannya, dia pun makan-makan dan minum-minum bersama Ahkun dan Liu. Singkat cerita, Liu pun hamil. Merasa kalau itu bukanlah anak dari Ahkun, dia berniat untuk membuangnya. Namun Ahkun melarang. Dia bilang anak itu tidak bersalah apa-apa. Keesokan harinya Ahkun datang ke tempat kerja Lindong. Di sana dia meminta pertanggungjawabannya. Dia bilang kalau janin itu kemungkinan adalah anakmu. Mendengar itu Lindong tak percaya. Dia marah dan malah mengusir Ahkun. Namun di tempat lain, Lindong membuat pengakuan kepada istrinya kalau dia akan bertanggung jawab menjaga anak Liu yang kemungkinan adalah anaknya. Wang Mei awalnya menolak, namun akhirnya dia setuju, tapi dengan satu syarat. Kalau Lindong berselingkuh lagi dengan Liu, dia akan menuntut cerai dan menuntut harta miliknya untuk dibagi dua. Lindong yang tak ingin hartanya berkurang, akhirnya setuju dengan syarat yang dibuat oleh Wang Mei. Lalu dia bertemu dengan Ahkun. Dia setuju memberi uang $100 kepadanya jika anak tersebut terbukti adalah anaknya. Tapi Ahkun justru meminta lebih. Dia meminta tambahan $20.000 sebagai ganti rugi karena Lindong telah menggagahi Liu, dan $100 karena Liu telah mengandung anaknya. Lindong yang pelit jelas menolak membayar lebih. Namun karena diancam oleh Ahkun kalau dia tidak akan menyerahkan anaknya, dia pun akhirnya setuju membayar Ahkun total $120.000. Setelah itu Lindong membuat surat yang ditandatangani oleh Ahkun. Jika anak itu terbukti adalah anaknya, Ahkun harus menyerahkan anak itu kepadanya. Lindong gembira bukan main. Dia malah memperlakukan Liu layaknya seorang istri, memperhatikan apa yang dimakan oleh Liu dan melarangnya untuk bekerja. Melihat itu Ahkun malah menjadi kesal. Dia bilang kepada Lindong, belum tentu dia adalah anakmu. Lalu Lindong bilang, sebaiknya kamu berdoa kalau itu adalah anakku, karena kalau tidak kamu tidak akan mendapatkan uang sepersen pun. Singkat cerita, Liu pun akhirnya melahirkan. Dan setelah darah anak itu dites, dia memiliki golongan darah yang sama dengan Ahkun. Itu berarti bayi itu adalah darah dagingnya dan bukanlah anak Lindong. Lalu dia mencoba menyogok dokter itu agar mengganti golongan darah yang sama dengan golongan darah Lindong. Awalnya dokter itu menolak. Namun karena tergiur oleh uang $1.000 yang dijanjikan oleh Ahkun, dokter itu pun mau melakukannya. Lindong sangat bahagia mengetahui kalau anak itu adalah miliknya. Dia pun menyerahkan uang $120.000 yang dijanjikan kepada Ahkun.
Karena bayi tersebut masih menyusui, Liu diminta untuk tinggal bersama Lindong. Ahkun menolak karena takut istrinya jatuh cinta dengan Lindong jika tinggal dalam satu atap. Tapi Liu meyakinkannya kalau hal itu tidak akan pernah terjadi. Liu bilang kalau ini semua demi anak itu. Lindong merayakan kehadiran anaknya dengan mengundang teman-temannya minum bersama. Hari demi hari berlalu. Ahkun tampak merasa kesepian karena anak dan istrinya tidak tinggal bersamanya. Yang ada di tangannya hanyalah uang 120.000 dolar itu yang dia perlakukan seperti permainan. Dia bilang, uang hasil menjual istri dan anakku harus aku perlakukan dengan baik. Ahkun pun datang ke rumah Lindong hampir setiap hari untuk sekedar menggendong bayinya. Tapi hal itu justru membuat Lindong jadi kesal. Dia pun sering mengusir Ahkun secara halus. Sementara itu Ahkun yang sering merasa kesepian sering ditemani minum oleh Xiaomi yang datang ke rumahnya. Karena Xiaomi merasa cocok dengan Ahkun yang hidupnya juga tidak tentu arah. Lindong diam-diam sering mengintip Liu yang sedang mandi melalui cermin kecil. Wang Mei yang mengetahui hal tersebut menjadi emosi. Dia menumpahkan kemarahannya kepada Liu. Lalu dia mengadukan hal itu kepada Ahkun. Ahkun yang tengah rentan dihasut oleh Wang Mei agar mengambil bayinya. Lalu keesokan harinya, Ahkun berniat mengambil bayinya dari tangan Lindong. Namun dihalang oleh Liu. Dia bilang, jangan dengarkan Wang Mei, antara aku dan Lindong tidak terjadi apa-apa. Lalu Ahkun memberitahu semuanya kepada Liu kalau dia telah memalsukan surat golongan darah bayinya agar dia mendapatkan uang. Liu menangis sedih mendengar Ahkun tega melakukan hal itu. Dia marah besar. Berakhir dengan Ahkun memukulnya. Karena frustasi dan kecewa dengan Ahkun, di rumah dia memaksa Lindong untuk bermantap-mantap dengannya. Namun Lindong menolak dan berusaha menenangkan Liu yang tengah sedih. Esok harinya Ahkun diam-diam datang ke rumah Lindong. Dia pun mengambil bayinya dari tangan Liu yang sedang tertidur pulas, lalu membawanya pergi. Menyadari hal itu, Liu menjadi semakin frustasi karena telah kehilangan anaknya. Begitu juga dengan Lindong yang marah besar kepada Wang Mei yang telah menghasut Ahkun melakukan hal itu karena cemburu. Dia pun melaporkan Ahkun kepada polisi atas penculikan. Lalu polisi menyebar ke seluruh kota Beijing untuk mencari keberadaan Ahkun dan bayinya. Setelah mencari cukup lama, akhirnya Ahkun berhasil ditemukan. Lindong terkejut mendengar kabar dari polisi. Polisi mengatakan kalau Ahkun tidak mencuri anaknya karena anaknya itu adalah anak Ahkun sendiri. Lalu polisi menunjukkan surat golongan darah anaknya yang asli. Mengetahui hal itu, Lindong merasa hancur. Namun dia tetap menganggap kalau anak itu adalah anaknya. Tak lama Ahkun datang untuk mengambil anaknya dan mengembalikan semua uang yang diberikan oleh Lindong. Lalu Lindong memohon-mohon kepada Ahkun agar membiarkan dia merawat anak yang sudah dia anggap sebagai anaknya sendiri. Dan dia bersedia membayar uang berapapun yang diminta oleh Ahkun. Tapi Ahkun sudah tidak peduli dengan uang itu. Liu yang masih kecewa dengan suaminya mengunci pintu kamar untuk melarang Ahkun membawa anaknya. Melihat itu Ahkun mengancam kalau dia memberikan waktu 3 hari agar Lindong mengembalikan anaknya. Lindong menangis sejadi-jadinya karena telah kehilangan anak yang sangat dia sayang. Uang yang dikembalikan oleh Ahkun dia biarkan basah di wastafel. Liu pergi menemui sahabatnya Xiaomei untuk curhat tentang masalahnya. Namun dia mendapat kabar kalau Xiaomei baru saja tewas, dihabisi oleh pelanggan mabuk di tempatnya bekerja. Liu pun semakin hancur mengetahui hal itu. Di akhir film, Liu membawa bayinya pulang ke rumah untuk tinggal bersama suaminya Ahkun. Sementara Lindong dan Wang Mei memutuskan untuk bercerai. Lalu film pun berakhir. Pesan moral dari film ini adalah uang tidak bisa membeli kebahagiaan seseorang.
Sampai jumpa lagi di next video.